Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilyas Faisal dengan NPM 334150070. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing serta koordinator seminar proposal yang sudah mempersilahkan saya presentasi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan seminar saya dengan judul pengaruh perlakuan panas terhadap stress corrosion cracking pada baja CH6MN modifikasi untuk aplikasi sudut turbin. Berikut merupakan outline yang saya akan bawakan. Yang pertama latar belakang, yang kedua tinjau pustaka, yang ketiga metodologi, serta yang terakhir daftar pustaka. Dikutip dari media digital CNN Indonesia, saat ini penggunaan listrik di Indonesia masih kurang dari seperempat dari indikator negara maju, yaitu sebesar 956 kWh, sedangkan negara maju sudah mencapai 4000 kWh, di mana Indonesia sangat berpotensi untuk memanfaatkan energi geotermal untuk pembangkitan listrik yang terbarukan. Pada tahun 2018, Indonesia melakukan pembangunan di beberapa titik guna untuk menunjang kebutuhan listrik nasional. Menurut kebijakan Kementerian SDM tahun 2018 tentang energi terbarukan, Indonesia memiliki beberapa tempat PLTP. Salah satunya di Kabupaten Bandung, yaitu PLTP Kamojang, di mana pembangunan PLTP memiliki komponen yang sangat vital, salah satunya sudut turbin. Pemilihan material sudut turbin dengan spesifikasi tahan terhadap lingkungan yang korosi merupakan salah satu ketentuannya. Biasanya sudut turbin menggunakan material baja martensik 410 atau baja martensik CH6MN. Pada penelitian sebelumnya, Andi Faena melakukan penelitian stress corrosion cracking dengan material baja CH6MN, yang dimana dilakukan heat treatment dengan metode tempering serta pendinginan cepat dengan media oli, yang dimana semakin tinggi temperatur Andi Faena gunakan, maka fasa martensitiknya semakin banyak. Akan tetapi, ketika fasa martensitik semakin banyak, efeknya menjadi rentan terhadap korosi sudut turbin tersebut. Masih di tahun yang sama, para ahli melakukan penelitian kembali dengan penggunaan material yang berbeda serta metode yang berbeda. Material yang digunakan yaitu baja martensitik 410 dengan metode annealing dan tempering. Akan tetapi pada proses annealing, baja menjadi berubah fasa menjadi ferrit serta laju korosinya rendah, atau bisa dikategorikan dia malah tahan terhadap korosi, yang dimana berbanding terbalik terhadap metode tempering yang menjadi fasanya martensitik serta rentan terhadap korosi. Dengan dari dua penelitian sebelumnya, saya berkesempatan meneliti kembali tentang stress corrosion cracking pada sudut turbin. Akan tetapi bahan serta metodenya yang digunakan berbeda, yaitu bahan yang digunakan saya adalah baja martensitik CH6MN modifikasi, yang dimana telah dimodifikasi oleh para ahli di LIPI. Metode yang digunakan juga berbeda, yaitu double tempering dengan mengarah dari tujuan penelitian ini. Tujuannya yang dimana tujuan pada penelitian kali ini yaitu meningkatkan ketahanan dari stress corrosion cracking pada baja CH6MN modifikasi ini.
Selanjutnya, meningkatkan sifat mekanik pada baja Martensittig CA6MN modifikasi ini. Dan tujuan yang ketiga yaitu menganalisa sifat mekanik serta struktur mikro pada baja CA6MN modifikasi yang dimana terdapat variasi temperatur pada double tempering tersebut. Adapun rumusan masalah yang pada penelitian kali ini yaitu adalah pengaruh temperatur double tempering terhadap ketahanan stress corrosion cracking, struktur mikro, serta sifat mekanik pada baja CA6MN modifikasi dalam kondisi geothermal. Oke. Masuk ke slide tinjau pustaka, yaitu stress corrosion cracking merupakan fenomena retakan yang terjadi dan menyebar di bagian tekanan statik atau tarik dalam lingkungan korosif, yang dimana stress corrosion cracking merupakan istilah yang diterima secara umum untuk menggambarkan retakan subkristis dari material di bawah beban kelanjutan di sebagian besar cairan dan beberapa lingkungan gas. Dikutip dari jurnal Raja dan Shoji tahun 2011, stress corrosion cracking adalah kegagalan getas pada tegangan tarik konstan yang relatif rendah dari suatu paduan yang terpapar oleh lingkungan korosif dan tegangan tarik pada material yang menyebabkan stress corrosion cracking itu sendiri. Dapat dilihat pada gambar 3 lingkaran merupakan faktor terjadinya stress corrosion cracking. Oke. Secara umum, turbin uap panas bumi tidak dilengkapi dengan tahap kontrol, yang dimana pembebanan konstan pada sudut turbin tersebut menyebabkan kelelahan atau stres yang seperti pada slide sebelumnya. Maka dari itu, PLTP menggunakan baja paduan krom dengan kadar 12-13% dengan tujuan mengurangi kegagalan tersebut. Dikutip dari Steel Foundation Society of America tahun 2004, baja tahan karat dibedakan dari baja lain yang memiliki kandungan kromium minimum sekitar 10% dari berat. Nah, salah satunya ada beberapa contoh baja Martensittig atau baja tahan karat yang digunakan untuk penggunaan sudut turbin, yaitu baja Martensittig 410 serta baja Martensittig CA6MN, yang dimana pada penelitian kali ini saya menggunakan baja Martensittig CA6MN yang telah dimodifikasi, dimana dikutip dari jurnal Nikita Sari Mabruri tahun 2020, baja Martensittig CA6MN modifikasi dibedakan dari unsur paduan molybdenum dan nitrogennya dibandingkan baja CA6MN standar. Dapat dilihat pada tabel perbandingan komposisi baja CA6MN dan CA6MN modifikasi sebagai berikut. Untuk memperbaiki baja CA6MN modifikasi, dilakukan proses austenisasi dengan muffle furnace, yang dimana temperatur digunakannya 1050 derajat Celcius. Untuk menghomogenisasikan baja CA6MN modifikasi ini, dilakukan holding time selama 3 jam, yang dilakukan pendinginan secara cepat dengan media oli. Setelah temperatur sudah sesuai dengan sama dengan temperatur kamar,
maka dilakukan proses double tempering, dan pendinginannya juga menggunakan media oli, yang dimana tujuan quenching atau pendinginan cepat dengan media oli ini yaitu bertujuan untuk mengunci atau mengseragamkan fasa tersebut, yang dimana fasa yang terbentuk fasa martensitik. Oke, berikut metode penelitian yang saya gunakan. Baja tahan karat martensitik Ca6Mn modifikasi dilakukan preparasi sampel dengan ukuran ASTM E8, yang dimana ukuran tersebut bisa dilakukan untuk pengujian yang lainnya. Setelah itu dilakukan austenisasi dengan temperatur yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu dengan temperatur 1050 derajat Celcius dengan holding time 3 jam. Tujuan holding time tersebut yaitu untuk menghomogenisasikan sampel yang digunakan. Setelah itu dilakukan pendinginan cepat dengan media oli, yang dimana penggunaan media oli tersebut sangat baik dibandingkan daripada air. Setelah itu dilakukan tempering tahap pertama dengan variasi temperatur 550 derajat Celcius, 600, 650, serta 700 derajat Celcius. Kemudian dilakukan homogenisasi atau holding time selama 3 jam dengan tujuan selain homogenisasi, yaitu tujuannya untuk mengurangi sisa kadar karbon yang di dalamnya. Kemudian dilakukan pendinginan dengan cepat dengan media oli juga, yang sudah saya sebutkan tujuannya. Kemudian dilakukan tempering tahap 2, yaitu dengan variasi temperatur 400, 500, dan 600. Setelah itu dilakukan holding time selama 3 jam. Selanjutnya dilakukan pendinginan tahap cepat dengan media oli. Dari sampel yang sudah dilakukan heat treatment, dilakukan pengujian metalografi dengan tujuan untuk mengetahui karakter sifatnya, fase yang terbentuk, di mana pengujian metalografi tersebut dilakukan dengan mikroskop optik ya, serta dilakukan pengamplasan dengan pasta alumina untuk supaya spesimennya bisa terlihat secara struktur mikro. Kemudian pengujian tarik dilakukan dengan standarisasi ASTM E8, yang dimana spesimen dilakukan pengukurannya dengan ukuran ASTM E8. Kemudian dilakukan pengujian korosi atau stress corrosion, yang dimana dilakukan dengan ujian konstanut, dilakukan untuk pengujian stress corrosion cracking, yang dimana pembebanan secara konstan serta diukur oleh software yang dinamakan Lab MathView. Kemudian dilakukan pengamatan data serta studi literatur dan kesimpulan. Oke, berikut alat-alat yang digunakan dalam penelitian saya, serta berikut bahan-bahan yang digunakan pada penelitian saya. Serta ini adalah daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun draft seminar saya ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.